Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kemartiran Santo Justinus, Bapak Gereja yang sangat bersemangat memberikan fondasi akan iman kita akan Yesus Kristus dan akan Gereja Katolik. Bantu kami ya Bapak untuk mengerti, memahami, menyelami bahwa Gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang memberikan kedamaian, keselamatan, kebenaran dalam mengikuti Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, menarik sekali kalau kita mengikuti podcast, ya, terutama podcast luar negeri, bahwa semakin banyak orang-orang Kristen dari berbagai macam aliran itu yang menjadi Katolik. Ya, dan pada umumnya mereka adalah para sarjana-sarjana pada yang mempelajari kitab suci dan mempelajari sejarah gereja, mana yang benar dari seluruh gereja yang ada. Kita tahu ada kurang lebih 30.000 gereja Protestan, gereja Pentakosta seluruh dunia, 30.000. Apakah Yesus mengendaki demikian kepada kita? Akan keterpecahan gereja yang percaya kepadanya? Tentu tidak, karena Yesus mengatakan bahwa semoga mereka bersatu di dalam aku. Semua yang percaya padaku, ya, bersatu dalam aku. Nah, yang menarik kedua adalah menarik bahwa kita lihat bahwa mereka menjadi Katolik tentu saja berkat bantuan internet, berkat bantuan medsos, media sosial, ya, yang mengajarkan dengan gampang tentang hidup manusia, tentang gereja, tentang Kristus, tentang apa saja yang kitab suci. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa mereka menjadi Katolik karena bapak-bapak gereja. Bagaimana mungkin bapak gereja ini menjadi daya tarik mereka? Karena bapak gereja ini adalah murid-murid dari para rasul. Kita tahu setelah Rasul Yohanes selesai 150, maka mereka yang punya murid-murid inilah yang melanjutkan, ya, tugas pewartaan. Dan sebagian mereka menjadi penulis seperti Markus. Itu adalah keponakan dari Barnabas. Markus juga adalah murid dari Petrus dan Paulus. Ya, Lukas juga adalah murid dari para rasul. Dan mereka menuliskan, kalau Yohanes jelas dan Matius dalam murid Yesus. Yang rasul yang melihat bagaimana Yesus mengajarkan, tetapi dua murid yang ini yang tidak. Ya. Kemudian kita lihat Paulus misalnya, yang mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri, di mana Yesus menampakkan diri kepadanya secara pribadi dan sungguh luar biasa. Ya. Nah, para rasul, para bapak gereja inilah yang kemudian memberikan fondasi yang kuat bahwa setelah Yesus wafat, setelah para rasul wafat, mereka lah yang meneruskan, mendapatkan ajaran yang benar dari para rasul dengan mata kepala sendiri. Dan itu menunjukkan seperti Santo Justinus ini mengatakan, kalau kami dibuang ke moncong singa, dibunuh, dipenggal, dihina, diejek, kami akan semakin kuat. Dan tak akan pernah meninggalkan agama kami, karena itu yang paling benar. Dan kita ketahui pada awal gereja, itu banyak sekali aliran-aliran sesat. Jadi Anda bayangkan bagaimana mereka memiliki imajinasi sendiri yang mereka kembangkan dari apa yang mereka ketahui mungkin sedikit, tapi itu menimbulkan ajaran yang sesat, ya. Seperti Arianisme, ya. Seperti Nestorian. Seolah-olah Yesus itu hanya seolah-olah Allah, bukan Allah sebetulnya. Atau seperti Arianisme bahwa Yesus bukan Allah, hanya manusia. Kalau tadi Nestorian mengajarkan tentang sesuatu, ya, yang tidak benar. Dan inilah para rasul yang sungguh-sungguh yang mendapatkan pengetahuan, pengalaman dari para rasul yang melihat Yesus sendiri. Dan siapa yang kemudian memimpin itu adalah Petrus. Rasul dan murid kesayangan Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang melihat dengan Yesus, yang mengalami Yesus, dan berjumpa dengan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka.
Jadi saudaraku, manakah yang disebut gereja mula-mula? Apakah gereja Kristen yang seringkali dianggap Kristen itu adalah di mana para rasul pertama kali di Antioquia disebut Kristen, orang yang mengikuti Yesus. Mereka lah yang aslinya. Enggak benar. Bahkan agama Kristen yang dulu yang pertama kali menyebut diri Kristen itu juga ada banyak aliran yang tidak selalu benar. Tetapi dalam gereja Katolik yang disebut kataholos, Katolik kataholos, universal, ya, bukan hanya orang yang menganut Kristus dari orang Yahudi, tetapi orang yang menganut Kristus bukan hanya orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Syria, orang manapun, orang Indonesia, universal. Ya. Lokal tapi juga universal. Lokal artinya bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Flores, bahasa Leo, bahasa Batak, dan segala macam. Tetapi semua mengungkapkan kesatuan dengan pribadi Yesus yang dipimpin oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Setiap kali Paus bukan menggantikan Paus sebelumnya, tapi menggantikan Petrus, Rasul Petrus. Ini luar biasa. Jadi para saudaraku terkasih, kita sebagai orang Katolik, ya tentu saja bangga dan bersyukur bahwa gereja mula-mula, ada gereja yang sesungguhnya itu adalah gereja Katolik. Percayalah, ya, di dalam gereja Katolik dengan segala macam anugerah rahmat yang diberikan lewat sakramen-sakramen, lewat kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi juga tentu saja bukan berarti ketika kita semua gereja yang benar ini juga mengandaikan bahwa penghayatan iman kita juga 100% benar, belum tentu juga. Dan ini bagian kedua yang harus menjadi tanggung jawab kita, bagaimana supaya iman kita seperti dalam bacaan pertama hari ini, bangunlah dirimu berdasarkan iman yang benar. Ya. Kita harus berjuang, berusaha mengenal Kristus di dalam gereja Katolik, mengenal Kristus di dalam kitab suci, mengenal Kristus dan ajarannya, dan gereja inilah yang menjadi sumber rahmat. Lalu orang mengatakan, yes Jesus, no church. Itu juga salah. Karena Yesus sudah kembali kepada Bapa, membutuhkan institusi yang benar, yang sesungguhnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ya, karena di situ adalah gereja kudus, Katolik, Apostolik, dan satu. Ya, ini penting. Jadi ciri gereja yang benar itu kudus, Katolik, Apostolik dari para rasul, ya, satu, ya, dan benar. Jadi itulah ciri untuk menentukan gereja mana yang benar. Ya, gereja mana yang didirikan oleh Yesus. Gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri. Ya, di atas gereja, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Kata-kata yang diberikan kepada Petrus. Ya, tidak ada satu kuasa manapun, bahkan dari neraka pun yang menghancurkan gereja. Coba lihat dalam perjalanan sejarah gereja Katolik jatuh dan bangun, bahkan hampir hancur lebur. Tetapi karena ada Roh Kudus, maka tidak akan hancur. Dan orang menduga ketika sekarang ini juga gereja Katolik akan hancur. Di Eropa sudah tidak percaya lagi pada gereja. Jangan lupa kebangkitan gereja di tahun lalu ada 30 ribuan orang yang kembali menjadi Katolik, yang percaya, banyak orang dibaptis lagi. Jadi gereja Katolik tidak akan hancur, ya, karena Roh Kudus dan janji Yesus di atas batu karang ini akan kudirikan, di atas fondasi Petrus akan kudirikan gerejaku. Seandainya pun gereja Katolik pemimpin-pemimpinnya, para pejabatnya saling bertengkar, saling konflik satu sama lain, seperti dikatakan dalam rahasia ketiga dari penampakan Bunda Maria ke Fatima, akan saling menuduh, saling bertengkar, saling konflik, dan seterusnya. Tak akan habis. Karena gereja Katolik tidak berdasarkan pada manusia, tapi pada janji Yesus. Janji Yesus akan abadi dan akan mendampingi gereja ini sampai kehidupan kekal. Percayalah, Anda dan saya, mari kita baharui hidup kita sendiri sebagai anggota gereja dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu takut bahwa gereja akan hancur, akan habis. Tidak. Tuhan memberkati Anda semua. Karena kita semua berjuang di dalam jalan yang benar. Gereja yang didirikan oleh Yesus. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.